في أماني شيخنا الله ربي ارحم رب روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم رب روحنا يا ربنا. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, hei Ali. Ya Aliyu, hei Ali. Walid taibi, lan iku tetep maring wong kang tobat. Salastu alamatin, utawi telu piro-piro ciri. Ijtinabul harami, sewiji ngedohi perkara haram. Wal hirsu, kapindo, lan lubo, ala talabil ilmi, ingatase nyupri ilmu. Wala ya'udu, lan kaping telu, ora bali sapa taib, lidzambi maring dosa, kama la ya'udu, kaya olehe ora bali apa al-halibu susu, lidor'i krono garing. Lanjut tentang masalah wasiat Kanjeng Rasul kepada Sayyidina Ali. Isi wasiatnya, ya Ali, hei Ali, wahai Ali, walid taibi salasu alamatin. Bagi orang yang tobat itu ada 3 ciri. Jadi jangan sampai orang itu tidak ada dalam bertobat, sebab nanti disiksa di akhirat itu masuk ke neraka akibat dosa. Akibat dosa, sebab orang masuk surga mah karena sudah bersih dari dosa. Maka oleh karena itu segede apapun dosanya, sampai Nabi gambarkan tentang ada orang yang dosanya sampai sesundul langit, saking banyaknya itu dosa. Langit aja apa ya, nyundul ke langit dosanya itu. Kayak apa itu banyak? Penuh banget dosa sampai kesundul ke langit. Kemudian kalau dia bertobat kepada Allah Ta'ala, masih diterima tobatnya Allah Ta'ala. Makanya kita kalau melihat orang gak sholat, gak puasa, ya kalau kita mau bisa nasihati, ya. Sebab bukan apa-apa, jangan kita tunjuk-tunjuk orang berdosa. Khawatir nanti justru kita yang malah jadi pendosa. Dia yang udah tobat, kitanya yang jadi pendosa. Ya, jadi makanya kita hanya bisa mensyukuri aja terus. Mereka belum bisa mensyukuri. Ya, kita tinggal doain aja, mudah-mudahan dia ada dalam rasa syukur. Karena orang yang bertobat itu gak gampang kalau bukan Allah kasih. Sehingga Allah kalau udah ngasih orang itu bertobat, diterima sama Allah Ta'ala. Makanya harus mau tobat itu. Maka katakannya Rasul 3 cirinya. 1, ijtinabul harami, menjauhkan perkara haram. Jadi judi haram, zina haram, mabok haram, narkoba haram, membunuh. Ini jelas dosa-dosa besar. Ya. Jadi masih banyak perkara-perkara haram.
Ini ternyata orang yang taubat itu dia menjauhi itu, menjauhi hal-hal yang haram. Makanya kita beruntung sekali kalau kita belum ada masuk setetes minuman keras, kita belum ada masuk morfin. Waduh, bersyukur. Kita nggak pernah yang namanya ngisep ganja seumur-umur. Wah, bersyukur sekali. Harus bersyukur sekali. Ternyata anak pantaran kamu, waduh, bukan cuma ganja yang dia biasa pakai, bahkan dia udah merambah yang lebih jauh ke morfin, ke narkoba, belasan tahun. Tertek aja, gak lama lagi mati. Macam-macam itu matinya. Ada yang mati overdosis di WC. Wah, mengerikan sekali kalau diceritain. Ya, apalagi di kota-kota besar. Oleh karena itu, ternyata cara dia ingin bertobat, dia harus dia jauhi itu dulu. Harus dia jauhi. Ya, jauhi dulu narkobanya, jauhi. Selama dia masih tinggal di situ sulit. Iya apa enggak? Wah, dia harus hijrah. Hijrah dari pergaulan itu. Harus. Selama masih di situ mah sulit. Sulit sekali. Ya, makanya karena setannya masih menggoda itu luar biasa. Jadi makanya hijrah tempat itu penting. Hijrah tempat itu penting. Kalau kita tinggal di satu tempat, ternyata kok tempat itu sulit buat ngaji, sulit buat dapat ilmu, sulit. Yang ada cuman maksiat ke maksiat. Sampai-sampai ya kalau di sini malah mending lah termasuk. Coba kalau udah main ke wilayah kota besar, Jakarta aja, mulai dari melek mata sampai kemerem lagi, kayaknya dosa mata udah kayak apa. Beli soto aja cuma pakai BH doang. Beli soto. Ini ngomong di daerah sini emang biasa kayak udah biasa. Itu ngomong-ngomong gadis pada begitu tuh anak-anak remaja cuma pakai celana pendek doang. Ya, Gusti. Pendeknya dia kayak orang mau berenang bagaimana sih? Ini biasa orang daerah situ udah biasa. Kata apa? Nah kalau orang yang baru datang ke situ mau bisa, waduh, betah banget di sini. Malah betah gitu. Betul itu pandangan hari-hari itu, udah pandangan hari-hari. Sulit. Makanya kalau nggak hijrah nggak bisa. Sulit sekali kamu nggak hijrah. Makanya udah syukur sekali kita. Jarang kita temuin kayak gini. Jarang sekali. Coba jajal ke sana. Udah narkobanya, belum lagi kenakalan minuman kerasnya, belum lagi kenakalan bahasa. Aduh, bahasa aja udah mengerikan sekali. Jadi kalau kita mau bertobat itu ternyata cirinya dia harus apa? Menjauhi perkara tauhid. Wal hirsu ala talabil ilmi. Yang kedua, dia harus punya keinginan cari ilmu. Sebab orang bertobat enggak bertambah ilmu, pelongo-pelongo. Kamu mau tobatin apa? Pokoknya saya sudah bertobat. Saya udah enggak mabok, saya udah enggak minuman keras, saya udah enggak judi, saya sudah tidak berzina. Oh, enggak cukup itu. Itu baru ciri yang pertama, tapi ciri yang kedua, kamu bisa sholat. Enggak, kalau bisa sholat ya ditobatin tentang enggak bisa sholatnya. Mesti diapain? Belajar, punya keinginan cari ilmu. Kamu enggak bisa apa? Saya enggak bisa sholat. Belajar sholat. Mulai dari niat sholat, bagaimana cara ruku dan bacaan ruku, i'tidal dan seterusnya. Waduh, itu orang kalau enggak punya bekal madrasah kecil atau ngaji saat kecilnya, kamu enggak percaya, itu penyesalannya luar biasa. Ada yang cuma menyesal, semenyesal-menyesalnya enggak mau tambah-tambah ilmu. Apalagi enggak mau cari-cari ilmu.
udah cuman menyesali diri aja kalau dirinya itu bodoh. Enggak begitu orang tobat mah. Orang tobat mah bukan hanya menyesali kebodohan dirinya, tapi apa? Hirsu ala talabil ilmi. Dia harus punya keinginan cari ilmu apa yang enggak dia bisa. Saya kepengen bertobat, cuman saya belum bisa baca Quran. Ya tobatin Qurannya, belajar Quran, alif, ba sampai ya, baba terus. Itu namanya menobati Quran. Jadi ditobatin sholatnya, ditobatin Qurannya. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi ternyata ciri yang kedua orang yang tobat itu kata Rasul, dia gemar cari ilmu. Gemar cari ilmu. Makanya ilmu mah terus dicari. Utlubul ilma minal mahdi. Kamu cari itu ilmu. Mulai dari ayun sampai masuk ke liang lahat. Artinya sampai mati. Gak ada ceritanya. Menyesal sekali. Kebodohan di dunia, bodoh di akhirat. Berilmu di dunia, berilmu di akhirat. Nikmatnya ilmu mah sampai ke akhirat. Orang ada ilmu. Ingat ini. Jadi ada orang masuk surga, ternyatanya malaikat. Dia pas setiap hari Jumat ketemu Gusti Allah. Setiap hari Jumat. Kata Kanjeng Rasul itu setiap hari Jumat penduduk ahli surga bertemu Allah. Yes, dia ketemu Allah Ta'ala. Bring semua penduduk ahli surga keluar semua, berjumpa dengan Allah Ta'ala setiap Jumat. Memang masih ada hari? Oh bukan. Maksud pengertian Jumat, kata Kanjeng Nabi, nanti ada cirinya, itu Jumat. Apa cirinya? Angin. Jadi angin di hari itu nikmatnya melebihi di hari-hari sebelum. Angin. Penduduk ahli surga keluar. Keluar nanti ada. Biasa kayak kita kalau lagi ada kumpul-kumpul, ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan yang kita dengar pembacaan ayat suci Al-Quran itu tidak ada yang kita dengar saat di alam dunia. Muammar kalah. Terus Humaidi kalah. Termasuk pori-pori yang di dunia kalah. Nanti dia memiliki kuat. Luar biasa itu. Itu siapa yang nyeritain? Nabi kita Muhammad. Waduh, semuanya menikmati lantunan ayat suci Al-Quran. Nah, baru berjumpa dengan Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Allah cuma bilang, apakah kalian senang? Allah tanya itu aja. Di antara, apakah kalian senang? Nahnu nardo, dijawab. Semuanya mereka menjawab, nahnu nardo, kami semuanya senang. Semua jawaban, kami semua senang. Allah cuma tanya, apakah kalian senang? Nahnu nardo, kami semuanya senang. Nah, saat balik ke surganya masing-masing, ternyata di situ dia keheranan. Loh, kok surga saya ini berubah bentuk? Ini apa bukan? Dia tanya ke kantor pemasaran. Surga ada kantor pemasaran ya. Ditanya ke malaikat, terus aja ke tempat kantor. Kalau bahasa kita di sini mah kantor pemasaran. Cuman isinya malaikat. Malaikat, ya. Saya mau tanya, karena bodoh di dunia, bodoh di akhirat. Aturan mau aja mas, kalau yang pada ngerti mah. Karena dia bodoh, ke malaikat. Itu loh bodoh, disebut bodoh di dunia, bodoh di akhirat. Kata malaikat, siapa kamu namanya? Saya Fulan bin Fulan. Oh, kamu lurus belok kiri. Iya, tapi berubah. Ya itulah surga kamu. Berubah secara otomatis. Enggak perlu lagi kita nunggu dibangun, harus mundasi, terus naik bata. Oh, itulah secara otomatis setiap Jumat.
surga-surganya semuanya dirubah settingannya oleh Allah Ta'ala. Lah ya kamu tak aja kamu punya rumah, tak kepengen rubah dari WC jongkok ke WC duduk, nungguin 2 minggu. Apalagi ada yang nungguin sampai arisan keluar. Lah mesti kan pakai duit. Nunggu arisan dulu nih keluar nih baru mau diganti cat, mau apa mau diapa. Nunggu arisan keluar. Bayangkan coba nanti di surga. Setiap Jum'ah surganya dirubah oleh Allah Ta'ala. Agar apa? Agar penduduk ahli surga masuk, dia bergairah lagi, supaya tidak bosan. Kenapa? Karena kita sebagai umat Nabi Muhammad gak bosan-bosan. Gak bosan sholat, gak bosan puasa ya, gak bosan baca Quran, gak bosan ngaji, gak bosan kebaikan. Karena gak bosan-bosan, akhirnya nanti dia masuk ke dalam surga, tidak dikasih bosan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi itu yang ceritain, luar biasa. Setiap Jumat nanti begitu lagi. Nah kalau itu mah dia udah katanya lagi, udah tinggal masuk aja. Karena nanya pertama doang, masa kan kamu kemarin memang masih nanya lagi, kata malaikat. Karena udah dibilangin kalau udah berjumpa dengan Allah, surga kamu berubah bentuknya, modelnya, udah nggak perlu tanya lagi, udah langsung masuk. Jadi maka oleh karena itu, dengan ketidakbosanan kita terus ibadah ke Allah Ta'ala, nanti Allah balas ke kita, dimasukkan ke dalam surganya agar kita tidak dikasih bosan. Oleh siapa? Nah ingat ini ya, jangan bosan. Jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan. Baca Quran jangan bosan. Apa aja kebaikan semua. Jangan. Ingatin itu, oh berarti ketidakbosanan kita di dunia nanti dibalas oleh Allah Ta'ala agar kita tidak bosan masuk ke dalam surga. Bayangin tuh, bayangin. Jadi bayangin kayak kamu di dunia aja, aja belum punya rumah. Bayangin rumah orang bagus, rumah orang yang bagus, bayangin. Bayangin dong tapi duit, udah bayangin aja dulu. Maksudnya sugesti, kamu mohon ke Allah Ta'ala, terus berikhtiar semaksimal kamu. Udah, ternyata apa yang kamu harapkan itu semuanya diwujudkan oleh Allah. Maka dari sekarang ini mah kepengen jadi orang sukses, duha 2 rakaat kosong. Duha. Ya, jangan kosong. Ya kalau kita udah tobat dalam urusan 5 waktu, tobatin aja dalam urusan sunnah. Tobatin dalam urusan sunnah. Kamu 5 waktunya udah bagus. Ya, qadanya udah selesai, sudah selesai. Beres semuanya, beres. Nah, sekarang tinggal ngangkat, ditobatin apa? Saya mau nobatin urusan persunahan. Dah qobliyah, ba'diyah jalanin, sunah subuhnya. Ngangkat sunnah qobliyah duhur, ba'diyah duhur. Terus sunnah asar, ngangkat lagi sunnah qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib. Ngangkat lagi sunnah qobliyah isya, ba'diyah isya. Oke, sudah. Berapa ambilnya? Saya mau full. Oh, kalau full mah berarti berapa? Mu'akadah 10, mu'akadnya 12. Berarti goir mu'akadahnya 12. Berarti berapa itu? 10 sama 12. 22 rakaat. Banyakan mana sama fardu? Hah? Banyakan mana sama fardu? Banyakan sunnah. Sunnah yang mu'akadah sama goir mu'akadah. Fardu 17 rakaat. Yang rawatib 22 rakaat. Diperjuangkan 22 rakaat. Kalau kamu mau berjuangin itu. Nah, apalagi yang mau diperjuangkan? Tahajud. Ini lagi cerita orang yang udah lagi nobatin urusan sunnah. Apalagi lagi mau diperjuangkan? Tahajudnya berapa? Saya mau 2 dulu, karena baru. Nah, saya mau udah biasa 2 naik 4. Saya udah biasa naik lagi 12. Yo, sampai 12 rakaat tahajud. Bibi atau kalau begitu mah nggak makan ya. Memang berapa lama aja sih? Nggak makan. Nah, besoknya apa? Duha. Dia lagi nobatin sunnah. Nah, 2 dulu, 2. Bertahun-tahun 2.
nanti ada saatnya naik 4, ada saatnya naik 6, ada saatnya naik 8. Itu naik berarti Allah kasih naik itu. Karena dia bertambah dekat ke Allah Ta'ala. Ya apa enggak? Orang setor 2 sama setor 4 dekatan mana? Iya, begitu aja. Setor 4, setor 6 ke Gusti Allah dekatan mana? Udah begitu kedekatan. Nah sementara kamu cuman 5 waktu. Kau lagi lempeng. Kau lagi enggak lempeng, Isya lewat. Kau lagi enggak lempeng lagi, subuh bablas. Parahnya lagi cuman maghrib doang. Lebih parah lagi Idul Fitri, Idul Adha. Mengerikan sekali. Makin jauh itu ke Allah Ta'ala, makin jauh. Yang dikhawatirkan lepas imannya dari raga, itu yang dikhawatirkan. Ya bisa lepas iman itu kalau kurang disyukur. Jadi kecintaan terhadap mencari ilmu, keinginan terhadap mencari ilmu, itu bagian daripada tobat. Wala ya'udu litambi kama la ya'udul halimu lidhar. Yang ketiga, kata Kanjeng Rasul, ciri orang yang bertobat mah dia tidak mengulangi lagi perbuatan dosa, sebagaimana tidak terulangnya atau tidak kembalinya susu manakala sudah kering. Dan aja udah susu itu air susu. Kalau udah kering, dipencet kayak apa juga nggak keluar. Kok ngeliatin Nabi aja masalah. Lah iya, kata Kanjeng Rasul itu. Anak patokannya maksimal nyusuin 2 tahun. Maksimal tuh. Ingetin nanti kalau kamu punya anak ya. Jalankan hak anak itu 2 tahun. Sempurna. Kapan dia lahir? Sampai sempurna 2 tahun. Nah selesai sempurna 2 tahun sudah disapih. Udah sempurna 2 tahun. Cerdas anak. Cerdas. Anak itu akan cerdas. Ya, jadi jangan disia-siain asih itu. Maka oleh karena itu orang yang tobat itu kata-kata jangan cuma kamu nggak mau nyusuin anak. Waduh nanti kalau aku nyusuin anak nanti khawatirnya berubah. Yang tadinya model begini berubah nanti jadi peot. Aduh, takut peot akibat nyusuin anak model banget. Malah justru yang dikhawatirkan apa? Penyakit. Kena penyakit apa? Hah? Iya. Kena penyakit kanker PD. Kenapa emang itu? Kanker PD. Sebab luar biasa. Nah, jadi ingetin itu tuh. Ya. Orang yang tobat 3 cirinya. 1 apa? Menjauhi perkara. 2, gemar cari ilmu, semangat cari ilmu, keinginannya terus mencari ilmu, dan tidak mengulangi perbuatan dosa, sebagaimana tidak terulangnya atau tidak kembalinya susu karena sudah kering. Jadi diperes kayak apa juga kalau udah kering. Enggak lah.